Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sering dituding memanfaatkan jabatannya saat ini untuk menaikkan popularitasnya atau sebagai alat kampanye politik. Apa jawaban tokoh yang namanya disebut-sebut sebagai capres alternatif pada pemilu 2014 mendatang? Berikut wawancara reporter Rifana Pratiwi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mahfud MD belakangan ramai diperbincangkan karena sepak terjangnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk mengenal lebih jauh sosok Mahfud MD, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dari seorang guru besar UII, kemudian dipilih menjadi Menteri Pertahanan saat eranya Gus Dur, kemudian Anda memutuskan masuk ke PKB. Banyak orang bertanya, kenapa saat itu Anda mau terjun ke politik? Jadi pada waktu itu Gus Dur kan jatuh dari presiden. Lalu Gus Dur itu memanggil saya, Alwi Shihab dan Ali Hilal Hamdi, sebekas sesama menterinya. Gus Dur bilang begini, Pak Mahfud, karena saya sudah lengser sebagai presiden dan secara politik sudah harus diterima fakta ini, maka saya akan mengundurkan diri dari PKB. Tapi saya ingin Pak Mahfud membantu PKB. Lalu ketika itu saya bilang, Bapak Gus Dur, saya ini pegawai negeri sipil, guru besar, saya ingin kembali ke kampus. Tetapi tawaran Gus Dur untuk saya aktif ikut di PKB, saya akan pertimbangkan. Saya mau menerima tawaran Gus Dur untuk masuk PKB dan saya akan berhenti sekarang juga dari pegawai negeri sipil biar saya jadi guru besar non pegawai negeri sipil, saya bilang. Tetapi syaratnya Gus Dur tidak keluar dari PKB gitu. Apa sih alasan Anda saat itu mau mencalonkan diri sebagai Ketua MK, Pak Mahfud? Kan basis Anda politisi sebetulnya. Saya di DPR itu agak frustasi pada waktu itu. Kenapa sih saya berbicara, didengarkan orang, tetapi tidak pernah menjadi keputusan. Sehingga pada suatu saat saya pamit Gus Dur. Gus, ini Pak Jimli mau habis masa jabatannya. Ada rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Saya ingin daftar ke sana. Kemudian sepak terjang Anda sebagai Ketua MK ini kan menjadikan Anda ini musuh bersama parpol. Tanggapan Anda seperti apa dimusuhi oleh hampir 9 parpol di parlemen, Pak Mahfud? Tidak apa-apa. Saya ingin ngeritik parpol juga ya. Jadi ketika undang-undang itu diuji, mereka ini acuh terhadap pengujian itu. Sesudah kalah gitu baru berkomentar di koran. Apakah itu DPR, parpol. Lalu saya bilang kalau mau adu argumen tuh di ruang sidang, bukan di media massa, di ruang sidang sebelum diputus. Kalau sudah diputus, divonis gitu, lalu ini salah, ini tidak benar, lah itu tidak ada gunanya lagi. Dan saya merasa tidak terganggu dengan itu. Sebab itu saya tidak peduli dengan soal-soal itu. Karena saya juga tidak mengkaitkan dengan soal-soal politik. Pernah tidak sih Pak Mahfud selama Anda memutuskan perkara, itu berkonsultasi dengan Presiden? Enggak. Itu bohong besar karena saya tidak mau dong konsultasi untuk sebuah perkara. Itu kan orang yang curiga aja. Nah kadangkala isu-isu liar seperti itu sering berseliweran. Tapi kami tetap independen dan saya tidak pernah berkonsultasi dengan Presiden. Tidak pernah juga, bagusnya, tidak pernah juga Presiden berusaha tahu terhadap perkara yang sedang ditangani. Sedekat apa sih Anda dengan Presiden SBY, Pak Mahfud? Saya kira saya sama dengan sahabat-sahabatnya Pak SBY yang lain. Sering diskusi politik dengan beliau? Ya, kadangkala berdiskusi. Tetapi sama sekali kita tidak membicarakan agenda-agenda yang menyangkut tugas kita masing-masing. Hanya persahabatan aja. Ini parpol-parpol dan juga DPR itu merasa Anda itu menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai alat kampanye politik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Mahfud? Enggak apa-apa. Artinya parpol kan boleh menilai apapun secara politik. Saya tidak merasa terganggu dengan dengan penilaian seperti itu. Karena begini, saya juga tidak ingin di dalam kerja saya itu bukan karena saya ingin mendapat dukungan politik dan bukan karena saya takut tidak mendapat dukungan. Bagi saya itu soal lain. Bulan Mei 2013 kan Bapak selesai ya masa jabatannya sebagai Ketua MK. Kemudian aktualisasi diri apa lagi yang akan Anda lakukan untuk bangsa ini, Pak Mahfud, sesudah itu?
Saya mengalir saja selama ini. Begini, pengalaman saya. Ketika saya ingin mengaktualisasikan diri dalam jabatan-jabatan tertentu, itu biasanya tidak dapat. Waktu Pak SBY jadi presiden yang pertama tahun 2004 misalnya, saya pada waktu itu ingin saya menjadi menteri. Tahun 2004 ingin menjadi menteri, karena SBY pun sudah bicara dengan saya waktu itu. Kalau dia jadi presiden, saya akan jadi menteri hukum dan HAM. Dan itu sudah dinyatakan kepada saya. Tapi tiba-tiba tidak jadi. Pada waktu itu saya agak kecewa. Kenapa Pak SBY tidak mengangkat saya? Dari kapasitas, saya punya kapasitas. Saya bilang, saya pimpinan partai, saya guru besar, saya pernah jadi menteri. Apa kalahnya saya dari yang lain? Kok bukan saya yang diangkat? Pada waktu itu saya kecewa. Nama Bapak ini masuk di bursa capres alternatif nih di sejumlah survei. Bagaimana Bapak melihat ini? Saya terus terang sangat senang. Bukan karena saya ingin jadi presiden atau wakil presiden. Sangat senang membaca hasil survei itu. Jadi siapapun yang masuk di dalam survei itu selalu saya baca. Dengan tentu dianalisis. Kenapa ini, kenapa. Nah, ketika nama saya masuk, saya pun menjadi senang. Tetapi senang itu tidak sama dengan ingin. Karena kalau ingin tuh belum tentu tercapai. Kalau senang bahwa saya dihargai, bahwa masuk ke salah satu alternatif kan karena ada penghargaan kan. Oleh sebab itu saya tidak melakukan langkah-langkah untuk memperbesar hasil survei itu. Selain tokoh-tokoh tersebut juga ada pengusaha yang kabarnya akan mensponsori Bapak untuk maju di 2014. Kok tahu? Bapak bagaimana? Berkenan tidak dengan keinginan mereka? Iya, jadi begini, mereka ini banyak yang bersungguh-sungguh, baik itu orang yang disebut tadi, ada juga Salahuddin Wahid dan kawan-kawan, ada komunitas perguruan tinggi, dan juga pengusaha-pengusaha yang saudara sebut, bahkan ada yang mengatakan, udah Pak, pokoknya Bapak iya, nanti kami yang carikan uang itu, dan Bapak mau lewat partai apa, nanti kami juga yang urus gitu. Tapi saya katakan kepada mereka, sama dengan yang saya katakan hari ini kepada Anda, saya ini hakim. Nanti saya akan berbicara itu pada tahun 2013, paling cepat bulan Mei. Pemirsa, jemaah haji kini sudah mulai meninggalkan kota Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji serta wukuf di Arafah. Nantikan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji sesaat lagi.